Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fauzia Gardita, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Regional Bandung, Angkatan 24, Kelompok 1. Kali ini saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Check this out! Tere! Ini dia mind map yang akan kita bahas kali ini. Pembahasan pertama mengenai wawasan kebangsaan. Sejarah penting dari kebangsaan Indonesia adalah berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh mahasiswa keluarga priai Jawa yang bersekolah di Stovia di bawah pimpinan Dr. Sutomo. Anggotanya golongan terpelajar dan pegawai pemerintah Pulau Jawa dan Madura. Tujuannya mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa. Kegiatannya tidak politis dan ditujukan untuk pendidikan dan budaya Jawa. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia, di mana kiprah PI di dunia internasional makin terasa ketika menghadiri Kongres Liga Demokrasi Internasional dan Kongres Liga di Berlin. Kegiatan PI di internasional menimbulkan reaksi keras kalangan Belanda, sehingga Belanda menangkap dari anggota-anggota PI. Selanjutnya ada Kongres Pemuda 1 dan 2, di mana Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, di mana Kongres Pemuda 1 belum menghasilkan keputusan apapun. Sehingga pada tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober 1928 diselenggarakanlah Kongres Pemuda 2 dan keputusannya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan agenda pembahasan tentang dasar negara. Lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan besar berupa Piagam Jakarta yang nantinya akan menjadi landasan dari Pancasila dengan sedikit perubahan di sila pertama. Puncak dari perjuangan bangsa Indonesia adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Mari kita bahas mengenai definisi. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya terdapat konsensus dasar di mana setiap negara wajib memiliki konsensus bersama bagi keberlangsungan keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang pertama ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada UUD 1945 yang menjadi landasan hukum NKRI. Selanjutnya Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara di mana kita walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, negara kita memiliki identitas NKRI yang terdiri dari bendera, sangsaka merah putih, bahasa persatuan bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita lanjut ke materi nilai-nilai bela negara. Walaupun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi masih ada saja negara yang belum mengakui kedaulatan Indonesia. Sehingga warga Indonesia melakukan pembelaan terhadap negara untuk melawan negara-negara yang masih saja belum mau mengakui kedaulatan Indonesia. Sejarah pertama adalah adanya pertempuran-pertempuran penting melawan sekutu, yaitu pertempuran Surabaya oleh Bung Tomo,
Pertempuran Bojong Kokosan di Jawa Barat, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Ambarawa, Peristiwa Merah Putih, Bandung Lautan Api, Puputan Margarana, dan Karawang Bekasi. Selanjutnya ada agresi militer Belanda yang pertama, di mana Belanda mengultimatum agar Indonesia membentuk pemerintahan dan mata uang bersama, lalu mengirim beras ke daerah yang diduduki Belanda dan mengawasi ekspor impor. Namun pemerintah Indonesia menolak, sehingga Belanda melakukan penyerangan. Selanjutnya ada pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Lalu juga ada pemberontakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dan yang terpenting adalah adanya agresi militer Belanda II, di mana Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perundingan Renville. Dan selanjutnya diadakanlah perundingan Romruyen yang menghasilkan keputusan di mana Indonesia dan Belanda harus mengikuti konferensi meja bundar di Den Haag, lalu Soekarno dan Hatta bisa kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya adalah konferensi meja bundar, di mana perundingan berlangsung alot dan menghasilkan rencana penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dari Belanda, pembentukan APRIS dengan TNI, dan pembubaran KNIL. Puncaknya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat, di mana pada tanggal 14 Desember 1949, para wakil pemerintah menyetujui naskah UUDS, lalu pada tanggal 16 Desembernya, ada pemilihan Presiden Republik Indonesia, di mana Soekarno terpilih, dan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat secara de jure. Dan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat secara de jure. Apa sih bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, juga keutuhan wilayah. Sebuah negara akan mengalami yang namanya ancaman. Ancaman adalah usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri atau luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam juga membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita memahami bahwa akan selalu ada yang namanya ancaman, maka kita perlu ada yang namanya kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah bentuk kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman yang ada. Nah, bela negara pun mempunyai nilai-nilai dasar. Pertama, cinta tanah air, lalu sadar berbangsa dan bernegara, lalu setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai bela negara ini perlu diaktualisasikan oleh aparatur sipil negara. Cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam bentuk berupaya memberikan kontribusi melalui ide-ide kreatif dan inovatif untuk kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan melalui menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Selanjutnya, setia pada Pancasila dapat diaktualisasikan melalui menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diimplementasikan melalui selalu ikhlas, membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara dapat diaktualisasikan melalui memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Sekian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!